Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sanak segalo. Di sini saya ingin memberdayakan atau cara pembuatan kue cucur, di mana bahan-bahannya yaitu terdiri dari 1 kilo tepung terigu, 2 kilo tepung beras, 1 kilo gula pasir, 1 kilo gula merah, 3 helai daun pandan, dan air putih. Selanjutnya yaitu hancurkan gula merah dan siapkan tepung terigu, tepung beras dan dimasukkan ke dalam wadah. Lalu tuangkan air ke dalam wajan beserta gula merah dan ditaruh daun pandan dan diaduk hingga merata. Jika air dalam wajan tersebut sudah mendidih, lalu siapkan wadah yang sudah berisikan tepung. Lalu air gula merah tersebut tuangkan ke dalam saringan untuk ditaruh ke dalam wadah ya guys ya. Dan kita aduk hingga merata. Jika adonan tersebut terlalu kental, lalu tuangkan sedikit air ke dalam wadah, lalu diaduk hingga merata ya teman-teman, sehingga tidak ada gumpalan-gumpalan tepung yang masih tersisa. Selanjutnya yaitu panaskan minyak goreng, lalu tuangkan adonan tersebut ke dalam wajan untuk ukurannya yaitu sesuai keinginan kita ya teman-teman, dan diaduk sampai matang. Jika sudah matang, lalu angkat dan tiriskan ke dalam wadah. Teng teng teng. Inilah kue cucurnya sudah jadi ya teman-teman, dan sudah matang juga dan siap untuk di packing. Untuk satu mikanya kita isi 3 buah kue cucur saja ya teman-teman. Baik, mungkin itulah tadi langkah-langkah atau cara pembuatan kue cucur. Jika teman-teman berkenan atau berminat mengikuti langkah-langkah dari saya, itu sangat boleh sekali ya teman-teman. Selamat mencoba. Tunggu dulu. Ini ada juga loh hasil dokumentasi saya saat penjualan kue cucur. Hihihi. Untuk selanjutnya yaitu pemberdayaan tanaman buah melon, di mana kita harus menyiapkan terlebih dahulu lahannya ya teman-teman. Di sini untuk lahannya masih sangat kotor dan berantakan ya teman-teman, masih banyak rumput-rumput dan kayu-kayu yang ada. Jika semua lahan sudah bersih, maka tahap selanjutnya yaitu proses penggemburan tanah ya teman-teman. Di sini kami tidak menggunakan cangkul lagi. Di sini kami sudah menggunakan mesin kultivator, di mana mesin ini sangat praktis dan simple dan cepat untuk penggemburan tanahnya ya teman-teman. Jika tanah tersebut sudah digemburkan, maka tahap selanjutnya yaitu membuat bedengan ya teman-teman. Untuk ukuran dan jaraknya yaitu ukurannya 80 cm dan jaraknya 1 meter ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu proses pemupukan, di mana di sini kami menggunakan pupuk kandang ya teman-teman. Dan cara pemupukannya yaitu tinggal ambil pupuk kandang dan ditaburkan ke bedengan tersebut sehingga merata ya teman-teman. Dan untuk tahap selanjutnya yaitu jika sudah proses pemupukan, yaitu proses selanjutnya yaitu pemasangan mulsa ya teman-teman, di mana fungsi mulsa tersebut adalah supaya tidak tumbuhnya rumput di pinggir-pinggir pas penanamannya ya teman-teman. Di sini kami sedang proses penanaman. Selanjutnya yaitu untuk takaran penyiramannya per lubang yaitu 1 gayung ya teman-teman. Waktu penyiramannya yaitu pagi dan sore hari ya teman-teman, dimana
Waktu di pagi hari sekitar jam 8 dan di sore hari sekitar jam 4. Nah, di sini tumbuhan melonnya sudah mulai berbunga ya teman-teman. Sudah agak besar juga. Selanjutnya yaitu kita tancapkan sebuah bambu di setiap lubang mulsa yang sudah dibuatkan supaya tanaman melon tersebut bisa menjalar ke atas mengikuti bambu-bambu tersebut. Untuk tahap selanjutnya yaitu pemangkasan bibit melon. Batang unggulnya jangan dipotong ya teman-teman, yaitu dari induk melonnya supaya menjalar dengan bagus. Yang harus dipotong itu ruas-ruas yang tidak berguna. Setelah kita potong, kita akan ikat kepada bambu-bambu yang sudah ditancapkan tadi. Oh iya, sebelum kita mengikatnya, kita harus hati-hati ya teman-teman saat pengikatan melonnya rentan patah. Sesudah dipangkas, selanjutnya kita akan tunggu hasil untuk beberapa hari ke depan. Pasti melonnya sudah menjalar sempurna dan bagus ke atas. Untuk teman-teman, jika ingin memberdayakan tanaman melon, teman-teman bisa ikuti langkah video dari saya ya, dari awal sampai akhir. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu pemberdayaan jeruk kalamansi khas Bengkulu. Assalamualaikum Nek. Mohon maaf mengganggu waktunya Nek. Masuk. Silakan masuk. Yes. Sebelumnya mohon maaf ya Nek mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Yuda Aptomi Wariski. Saya mahasiswa Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya ingin memperdayakan produk sirup kalamansi Nek. Sebelumnya apakah Nenek sudah tahu apa itu sirup kalamansi? Sudah pernah dengar. Sudah ya Nek ya? Mungkin Nenek sudah dengar. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit Nek. Sirup kalamansi ini adalah sirup khas dari Bengkulu Nek. Untuk manfaatnya itu banyak sekali Nek. Selain untuk mencegah kolesterol, mencegah batu ginjal, menjaga dan menambah daya tahan tubuh kita, menambah imun kita, dan banyak lagi manfaat sirup ini Nek. Mungkin Nenek penasaran ya Nek, untuk pembuatannya itu bagaimana dan bahannya itu seperti apa ya Nek ya? Di sini saya juga ingin menjelaskan untuk bahannya itu Nek cukup dua bahan. Yang pertama jeruk kalamansi, yang kedua itu gula pasir Nek. Nah untuk langkah-langkah cara pembuatannya itu Nek, yang pertama siapkan jeruk kalamansi yang masih segar dan sekiranya layak untuk dijadikan sebagai sirup Nek. Nah yang kedua yaitu lalu cucikan jeruk tersebut menggunakan air bersih Nek. Nah terus di gula diapakan? Oh nanti Nek, kan langkah-langkahnya dulu kan Nek. Nah yang kedua tadi Nek, udah dibersihkan tadi, lalu dikeringkan dan ditiriskan. Nah selanjutnya itu jika jeruk tersebut sudah kering, lalu jeruk tersebut itu dibelah menjadi dua bagian Nek. Lalu diperas ke dalam saringan supaya biji-bijinya itu tidak masuk ke dalam wadah tersebut Nek. Nah untuk cara pembuatannya itu 1:2 Nek. Misalnya contoh ya Nek ya, Nenek pengen buat jeruk kalamansi dengan 1 kilo air jeruk itu dibanding dengan 2 kilo gula pasir Nek, dan seterusnya itu 1:2 Nek. Nah jika sudah diperas tadi Nek, sudah dimasuk ke dalam, nah lalu tuangkan saja Nek ke dalam dandang. Dan untuk
untuk apa? Dimasak. Ya dimasak, tuangkan dalam dandang untuk dimasak, lalu masukkan gula dan hidupkan menggunakan kompor api kecil nek. Ya. Diaduk hingga mendidih kurang lebih sampai 30 menitan nenek ya. Sampai mendidih lah ya. Sampai mendidih. Jadi Sudah mendidih didinginkan dulu. sudah mendidih itu nek. Nah terus tuangkan ke dalam wadah lalu didinginkan ya nek ya. Terus selanjutnya tinggal packing nek. Mungkin itu saja ya nek ya. Kalau kita buat sendiri tidak mungkin ada packing, taruh aja. Kalau kita buat sendiri nggak usah packing gitu tadi kan nek. Nah mungkin itu saja nek dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya nek ya. Di sini saya juga mempromosikan nenek, jika nenek berkenan untuk membeli sirup kalamansi ini, saya bandrol dengan harga Rp20.000 saja nek per botol. Jarang nenek beli dulu pernah juga nenek beli dulu. Waktu yang ada acara kumpul pernah nenek beli. Kan kalau ini kan diminum kalau dapat, kalau kita makan sebelum makan. Itu makanya nenek mau bilang nenek beli dulu. Jadi nenek pengen beli nek. Terima kasih banyak nenek sudah membeli produk kami. Jadi nenek sekarang sudah tahu kan nek cara pembuatannya, bahannya itu apa saja. Selama ini kan nenek selalu beli kan nek, tidak tahu bagaimana sih cara pembuatannya seperti apa dan bagaimana kan nek. Nah jadi setelah saya jelaskan tadi mungkin nenek sudah tahu cara pembuatannya nenek. Jadi nenek bisa memperdayakan dan mempraktekkan sendiri cara pembuatan sirup kalamansi tersebut di rumah ya nek ya. Supaya tidak beli lagi kan nek, keluar duit lagi. Sama lah. Ada beli jeruk lemon tuh itu juga kan. Buat sendiri. Buat sendiri juga, pacak kita ngaturnya kan nek. Berapa banyak kita nak buat nih. Tidak payah beli. Tapi kan Nicolado ya beli lah. Ya nenek beli. Mungkin itu saja nek. Saya mengucapkan terima kasih ya nek. Sama-sama ya. Nek. Ya, kadang ambil duit dulu ya.